Ya, selamat pagi anak-anak yang ada di kelas maupun yang ada di rumah. Silahkan open kamera untuk anak-anak yang di rumah. Esten, Sheba, Jessica, ya, Tiara, halo. J, Devon, oke. Shan. Oh, Dewika. Oke, anak-anak kita akan segera mulai kelas matematikanya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan buat kami semua. Pada pagi hari ini anak-anakmu kelas 8A akan mengikuti kelas matematika. Kiranya Engkau memberkati anak-anak, berikan semangat, berikan kecerdasan untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, memahami materi yang diberikan dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mohon berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sudah menyiapkan proyek matematikanya yang di rumah? Print out-nya sudah. Untuk yang mengumpulkan, Miss belum cek lagi sebentar. Miss cek dulu untuk. Oke, perhatian untuk anak-anak yang di rumah. Bagi yang masih bingung cara mengerjakan tugas proyeknya. Bagi yang sudah kumpul, misalnya berubah pikiran, maksudnya ada yang mau diperbaiki juga boleh ya. Nah, perhatikan di sini petunjuknya. Ingatlah materi teorema Pitagoras dan penggunaannya. Kemudian bagian A adalah box-box yang bergambar segitiga dan keterangannya. Ini bagian A ya, ada gambar segitiga, ada 8 segitiga dengan ukuran yang berbeda-beda dan nilai X yang berbeda-beda. Nah, sekarang lihat bagian B. Bagian B ini ada jam tangan ya, jam tangan klasik. Itu memuat angka 1 sampai 12. Nah, sekarang tentukan nilai X pada setiap bagian A ini. Ya, jadi pertama yang kamu kerjakan, kamu hitung dulu nilai X pada setiap segitiga. Tentukan nilainya dulu. Udah gitu, gunting setiap box pada bagian A dan tempelkan setiap box pada angka jam yang bersesuaian dengan nilai X. Misalnya gambar bagian A yang pertama ini kamu dapat nilai X-nya sama dengan 12. Contoh itu ya, bukan jawaban ya. Misalkan nilai X-nya 12. Kamu tempellah di angka 12 di pada jam. Tuh ya. Ada yang menempelkan di atas, nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur nempel di atasnya nggak apa-apa ya. Kalau pasnya sih persis di angka jamnya. Oke, guntingnya gimana, Miss? Boleh sekotaknya ini, boleh dibentuk sesuai dengan segitiga dan angkanya, boleh. Jadi boleh kayak mengikuti bentuk ini boleh bentuk kotak boleh, bebas. Sekreasinya kalian aja. Lalu setelah kalian selesai menempelkan segitiganya ke angka jam yang bersesuaian dengan nilai X, warnai jam tersebut dengan warna kesukaanmu, kemudian buat jarum jam. Jarum jam itu kan ada jarum panjang sama jarum pendeknya yang menunjukkan jam tidur malammu. Biasanya kamu tidur jam berapa? Misalnya jam 10, berarti di sini jarum jamnya jam 10 tepat. Gitu ya. Ada yang tidur lebih dari jam 11 malam? Sebaiknya anak-anak tidurnya jam 10 lah paling lambat ya, karena hormon pertumbuhanmu itu baru bekerja dari jam 10 sampai pagi. Supaya kalian bisa bertumbuh dengan maksimal, tidurlah paling lambat jam 10. Ya. Oke, itu saja penjelasan dari Miss Intan berkaitan dengan proyeknya. Karena banyak yang Miss rasa masih bingung, jadi Miss gunakan kesempatan hari ini untuk mengerjakan proyek secara langsung. Gitu ya. Jadi kalau begitu sudah selesai, tinggal difoto lalu diupload ke LMS-nya ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak yang di kelas? Untuk saat ini tidak. Bagian di rumah? Bagian di rumah kalau sudah jelas boleh kasih jempolnya. Dewika bagaimana Dewika? Oke. Sheba, J, Esten. Oke. Ya, terima kasih. Untuk cara mengerjakannya menggunakan Pitagoras ya. Ini sisi miringnya diketahui, alasnya salah satu sisi segitiga diketahui, berarti nyari nilai X. Atau kamu ingat tripod Pitagorasnya apa ini? Ya. Untuk yang ada sudutnya itu pakai
perbandingan sisi pada segitiga yang dengan sudut 45, 45, 90. Terus ada yang dengan sudut 30, 60, 90. Gimana perbandingannya? Itu pakai. Oke, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Ya anak-anak yang di rumah, waktunya masih sekitar 16 menit. Silahkan diwarnai bagian dalam jamnya ya, yang di dalam lingkaran jamnya itu silahkan diwarnai ya. Dengan warna kesukaanmu. Apa warna kesukaanmu? Yang diwarnai bagian dalam lingkaran jam ini, kemudian tunjukkan jam tidurmu jam berapa, misalnya jam 10, berarti jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya di angka 12. Ya, lalu foto dan upload hasil pekerjaan proyekmu ini. Oke, baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita akan berdoa, boleh Miss minta satu orang dari perwakilan yang di rumah. Mungkin Devon. Halo Devon. Devon, halo, Miss. Ya pimpin doa penutup ya. Ya, Miss. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai pelajaran Tuhan, tolong berkati agar aktivitas kami selanjutnya dapat berjalan dengan baik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Thank you Devon. Oke, sampai jumpa lagi besok ya. Oh, besok kita nggak ada pelajaran matematika ya. Kalian pelajaran jam 10.30 sampai jam 12.40 saja. Karena paginya ada kegiatan TD Live ya, doing. Ya, habis istirahat kan jam 10.30. Ya. Ya, sampai jumpa besok ya. God bless you. Baik anak-anak yang di rumah maupun yang ada di kelas, selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi untuk pelajaran agama dan budi pekerti di pagi hari ini ya. Kita akan mengawalnya dengan doa. Miss Yani minta kesediaan dari Stephen, pimpin kita dalam doa. Silakan Stephen. Amin. Terima kasih Stephen sudah berdoa untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan menyelesaikan pekerjaan sekolah ya dalam bentuk tugas tertulis. Miss ini mau tanya dulu nih sama anak-anak di kelas. Kalian bisa masuk ke LMS Unas Daud? Nah, oke. Miss ini siapkan kertas soal untuk dikerjakan di kelas untuk anak-anak yang di kelas ya. Tunggu sebentar ya nak ya. Baik, untuk anak-anak yang di rumah, silakan login LMS Unas Daud. Sebentar. Tunggu sebentar. Yang sudah login beri reaction thumbs up. Halo. Masih menunggu. Oke, seperti Abigail Jessica sudah, iya. Estan sudah. Tunggu sebentar. Di sini share screen dulu. Ya, oke. Baik, anak-anak kalau sudah login LMS Unas Daud, kalau misalkan yang di kelas juga login LMS Unas Daud, di sini persilakan ya. Oke ya, perhatikan untuk yang login LMS Unas Daud, lihat untuk agama dan budi pekerti semester 2 ini diklik, kemudian akan muncul di situ ya dalam bentuk asesmen tugas tokoh Alkitab yang rendah hati, ini yang diklik ya.
Ada filenya dalam bentuk PDF, anak-anakku silahkan diunduh terlebih dahulu. Ya, kalau diklik dia akan terunduh secara otomatis. Oke ya, sudah? Sudahkah anak-anak yang di rumah? Tolong infokan ke Miss Yeni kalau sudah. Oke, masih belum? Ada yang sudah? Sudahkah? Halo? Yang di kelas ada yang sudah? Ada yang sudah login LMS Tunas Daud? Sudah? Baik, perhatikan untuk tugasnya. Di sini jelaskan dulu ya. Nah, ini adalah tugasnya anak-anak tokoh Alkitab yang rendah hati. Melakukan pendalaman Alkitab mengenai sikap rendah hati Yonatan dengan Daud. Anak-anak bisa buka Alkitabnya, tapi di lembaran tugas itu sebetulnya sudah Miss Yani tuliskan ya, Miss Yani ketikkan di situ. Untuk 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Miss Yani rasa itu tidak panjang. Ya, perikop tersebut bisa dibaca dan direnungkan saat ini juga. Ya, baca dan renungkan 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5, kemudian tuliskan kesimpulan berdasarkan ayat tersebut. Kemudian tuliskan sikap rendah hati tokoh Alkitab yang terdapat pada perikop tersebut. Untuk kesimpulannya bisa dituliskan dalam bentuk paragraf, satu paragraf. Kemudian untuk sikap rendah hatinya, anak-anakku amati dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Diperhatikan setiap ayat ya. Apabila menurutmu ada lebih dari satu tokoh yang menunjukkan sikap rendah hati, itu dituliskan. Ya, tuliskan bagaimana sikap rendah hatinya dalam hal apa, ya. Karena di ayat tersebut sudah tertulis ada di sana ya. Tinggal anak-anakku perhatikan dan dilihat. Kemudian tugas tersebut dikumpulkan di LMS Tunas Daud hari ini. Ya, ini bukan pekerjaan rumah, tetapi pekerjaan sekolah. Jadi Miss Yani rasa bisa diselesaikan hari ini juga karena perikopnya itu nggak panjang. Ya, bisa dibaca ya ayat 1 sampai dengan 5. Ya, hari ini dikumpulkan hari Kamis 27 Januari 2022 setelah pelajaran agama selesai itu sudah terkumpul ya. Oke, anak-anak bisa dipahami? Tolong beri reaction thumbs up anak-anak di rumah. Halo? Kemanakah? Terdengarkah suara Miss Yani? Ya, thank you Jessica, Sheba. Ya, ya, thank you Sean. Dikerjakan dan dikumpulkan hari ini ya. Ini bukan PR. Baik, semangat anak-anak. God bless you. Baik anak-anak, karena waktu ya, Miss Yani harus akhiri. Ya, kita hari ini sudah menyelesaikan tugas kita mengerjakan pekerjaan sekolah mengenai tokoh Alkitab yang rendah hati. Kita akan tutup dengan doa. Miss Yani minta kesediaan Abigail Jessica pimpin kita dalam doa. Silakan. Miss? Iya, silakan Nak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar agama ya Tuhan, dan Tuhan lagi Tuhan kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Akhir dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyelesaikan tugas hari ini. Tetap dipertahankan ya untuk kedepannya selalu mengumpulkan tepat waktu. Miss Yani ingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Halo Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8A yang ada di rumah. Apakah bisa mendengar suara Mister? Silahkan bisa beri respon. Ya baik, terima kasih Anak Agung Tiara, ada Dewika, ada Abigail, ada Jay Subandi. Mister berapa yang belum beri respon? Sudah stay di depan layar monitor kalian ya, karena tepat pukul 10.30 kita akan mulai proses pembelajaran kita. Begitu juga anak-anak Mister yang ada di kelas 8A, ya Mister sapa dulu kalian juga. Shalom, selamat pagi. Nah, ada live tapi nggak mau suara. Ya,
Oke, Mister berharap anak-anak Mister yang ada di kelas jangan takut ya. Jangan takut, jangan bingung atau apa yang kalian pikirkan. Coba sampaikan dulu yang ada. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa ya. Jadi mari anak-anakku yang ada di rumah, yang ada di kelas juga, kita siapkan sikap dan hati kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu nyata kami rasakan, di mana kami dapat berkumpul, beberapa di antara kami datang ke sekolah untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran, dan di antara teman-teman kami juga melaksanakan secara online Tuhan. Kiranya mampukan setiap kami untuk dapat memahami, mengerti, terlebih menghidupi nilai-nilai yang kami pelajari Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu di kelas 8A ini. Biarlah Engkau berkati setiap mereka dalam mengikuti setiap proses kegiatan pembelajaran. Apapun juga Tuhan yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau turut andil dan Engkau buat berhasil di dalamnya Tuhan. Engkau tolong kami selaku Bapak Ibu Guru, mampukan kami untuk dapat mendidik, mengarahkan, membina anak-anak-Mu di tempat ini dengan baik Tuhan. Kami sadar keterbatasan dan kelemahan kami, oleh sebab itu kami butuh hikmat-Mu dan pertolongan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, lalu Mister akan absen. Anak-anak Mister di kelas 8A ya. Jadi bagi anak-anak yang Mister panggil, seperti biasa kalian bisa respon ya. Oke, kita awali dari absen pertama ada Abigail. Halo Abigail. Iya, Mister. Baik. Lalu ada Anak Agung Tiara. Hadir, Mister. Oke, kemudian ada Andrea. Oke. Lalu ada Aston. Ya, Mister. Oke, di rumah dia. Lalu ada Besheba. Hadir, Mister. Oke. Lalu ada Bianca Rona. Oke, Bianca Rona hadir. Lalu ada Roland. Oke. Lalu ada Dena. Oke, Dena. Lalu ada Dina. Oh, ini ya, Dina. Oke. Kemudian ada, setelah Dina ada Quina. Quina ya? Oke, Quina. Oke, Quina. Lalu ada Tiffany. Setelah Dena ini, siapa namanya? Oke. Baik. Bianca Angelika. Lalu ada Ino. Oh, ini Ino Yohanes ya. Ini dia. Luar biasa Ino. Setelah Ino ada Jay Marvel. Mana ya? Hadir, Mister. Online dia. Oke, Jay. Lalu ada Quina benar. Quina tadi ya. Oke. Lalu ada Dewika. Hadir, Mister. Oh, online dia. Kemudian ada Noah. Apakah Noah yang jatuh itu? Bukan. Mana? Oh, Noah. Oke, Noah online di rumah. Oke. Ada Stephen. Oh, ini Stephen. Oh, kalau ini Mister pernah lihat dulu waktu SD ya. Dari Tunas Daud. Kalau Ino? SD dulu di Tunas Daud juga? Oke. Tapi Mister jarang melihat ini. Oke, Stephen sudah. Stephen tadi sudah ya. Lalu ada Sean Jeremy. Hadir, Mister. Oke, Sean Jeremy. Lalu ada Shalom Naomi. Oh, ini yang namanya Shalom Naomi ya. Oke, Shalom Naomi. Oke. Masalahnya ada beberapa anak yang Mister tanda-tandai ini. Oh, ternyata hadir semua. Oke, terima kasih anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas ya. Mister sekali lagi ingin anak-anak Mister 4 ini rileks dan tenang mengikuti proses pembelajaran ini. Jangan kaku dan jangan takut.
Ya, meskipun ini kali pertama kita ketemu, hampir 2 tahun loh, kita dipisahkan, bukan hanya oleh jarak, tetapi karena keadaan kita. Ya, oleh sebab itu benar kata istilah mengatakan dalam peribahasa, ya, tak kenal maka, ya, itu tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi kalian hanya tahu dari layar seperti apa guru-guru kalian, tapi enggak tahu secara langsung seperti apa. Begitu juga kami, Bapak Ibu guru, enggak pernah ketemu secara langsung dengan anak-anaknya. Sehingga dalam proses pembelajaran banyak sekali hal-hal yang membuat kita sering sekali salah paham. Ya, karena internet, jaringan, ya anak-anak yang memang rajin tapi karena keadaan online jadinya malas-malas. Ya terlihat. Ya, dari sini akhirnya kita bisa tahu ya keadaan kita, situasi kita. Ya. Oleh sebab itu kita belajar ya lebih lagi mengenal satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk kita tahu. Ya. Dan kita belajar memahami. Ya, karena ini berkaitan juga dengan pembelajaran kita. Ya, tentang makna dari kebangkitan nasional yang sudah kita pelajari bersama. Ya, baik anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas, ya. Bicara tentang kebangkitan nasional di mana para pemuda seperti kalian lah saat ini ya punya peran yang sangat penting. Misal berdiri saja ya. Misal nggak sanggup duduk terus. Ya. Yang di rumah bisa lihat Mister ya. Oke. Sebentar. Mundurkan itu. Baik. Oke, kelihatan ya. Jadi seperti apa yang Mister sampaikan ya, bagaimana pemuda seperti kalian ini punya peran yang begitu penting. Ya. Untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita flashback kembali pembelajaran kita kurang lebih 2 minggu yang lalu. Di mana para pemuda-pemudi Indonesia yang diberikan kesempatan untuk dapat sekolah, melanjutkan sekolah. Ya, di sekolah Dr. Stovia, mereka punya gagasan, mereka punya pemikiran yang begitu luar biasa akan keadaan bangsa Indonesia. Karena apa? Dalam pembelajaran kita kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu ya, bangsa Indonesia tidak sadar bahwa dirinya telah terjajah. Tidak sadar. Bukan Mister yang bicara, tetapi fakta mengajarkan kita. Ya, bagaimana buyut dari dokter ya yang menggagas lahirnya organisasi Budi Utomo, ya, Dr. Wahidin bicara secara langsung bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu tidak sadar bahwa dirinya itu dijajah, negaranya itu dijajah. Karena apa? Karena pendidikan yang kurang, pendidikan yang sangat minim. Ya, kesadaran seperti itu yang belum dimiliki oleh generasi muda pada waktu itu. Sehingga ketika para pemuda-pemudi diberikan kesempatan untuk bersekolah karena orang tuanya, sekali lagi, karena orang tuanya punya kedudukan, karena orang tuanya punya pangkat, sehingga bersekolahlah mereka. Setelah mereka bisa baca tulis, bisa menghitung, bisa tahu bagaimana keadaan bangsanya, mereka tersadar, mereka tergugah untuk membantu para pemuda-pemudi Indonesia yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Dengan cara apa? Ada yang masih ingat? Pembelajaran minggu lalu, para pemuda-pemudi Indonesia yang punya intelektual baik, yang punya kecerdasan di atas rata-rata, tetapi terkendala oleh biaya, diberikan sebutannya apa pada waktu itu? Diberikan bantuan apa oleh para pelajar Dr. Stovia? Diberikan bantuan apa anak-anak yang di rumah ataupun yang ada di kelas? Masih ingat tidak? Supaya mereka bisa melanjutkan pendidikan, melanjutkan sekolahnya. Coba. Tadi sudah benar. Tetapi istilah beasiswa itu saat ini. Dulu. Sebutannya apa? Diberikan dana, jangan ragu-ragu. Jangan tegang menatap mistermu di depan. Nanti kesurupan. Ya. Nah, sambil ketawa gitu. Ya, jangan tegang-tegang. Apa? Ada yang masih ingat?
Diberikan dana apa? Anak-anak yang di rumah, ada yang masih ingat tidak? Di mana Mister dengar suara samar-samar. Bukan kalian yang ngomong. Terus siapa yang ngomong tadi? Iya, tetapi lebih tepatnya dana bansos. Itu siapa yang bansos? Sean Jeremy yang benar. Ya, bantuan sosial. Pada waktu itu bangsa Indonesia melimpah kekayaannya, belum dimanfaatkan sefamiliar seperti saat ini. Ya, waktu itu belum ada Kementerian Sosial ya anak-anak. Republik Indonesia saja belum dibentuk. Apalagi bansos belum ada itu. Ya. Jadi diberikan dana pelajar ya. Diberikan dana pelajar ya. Sebagai upaya, sebagai bentuk untuk membantu para pemuda-pemudi Indonesia pada waktu itu untuk bisa melanjutkan sekolahnya, pendidikannya dengan baik karena terkendala biaya. Itu yang dialami. Ya. Oleh sebab itu sehingga semakin banyaklah generasi muda yang bisa membaca, yang bisa menulis, sehingga dari sanalah ya lahir muncul ya generasi-generasi yang mampu dan bisa membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik. Ya. Itu sebabnya mengapa Mister selalu mengingatkan kepada anak-anak Mister, pada kalian ya untuk selalu tidak jemu-jemu, tidak pernah bosan yang namanya belajar. Ya meskipun membosankan kelihatannya, capek, apalagi bicara menghitung-menghitung. Ya. Tetapi mau tidak mau, ya inilah proses pembelajaran ya yang harus kalian lalui. Karena apa? Mister bicara diri Mister saja. Mister dulu seusia kalian, sekolah, SMP, ya belajar, tugas. Apalagi kuliah untuk mengambil gelar seorang guru, belajar lagi. Mister pikir sudah selesai setelah dapat titel guru. Ternyata enggak. Saat ini belajar lagi. Sebelum Mister bicara kepada kalian yang ada di rumah, yang ada di kelas, Mister pun juga belajar. Ya, jadi bicara belajar itu tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti selama ya raga dikandung badan nih, ya. Kita akan terus belajar, terus belajar, tidak pernah kata berhenti. Ya, jadi jelas apa yang disampaikan bahwa kata belajar itu tidak pernah terlambat. Ya kapanpun, dimanapun bisa. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih buat Sean Jeremy sudah berani menjawab. Kemudian ada Bian Karona, benar ya? Bian Karona sudah berani menjawab. Ya, meskipun kurang sedikit, ya, padahal sudah nyerempet, ya, sudah benar. Ya, Mister senang. Anak-anak Mister di kelas 8A berani, meskipun belum tepat, tetapi ada keberanian itu yang Mister senang, ya. Daripada hanya diam, menunggu itu Mister, wah bingung. Ya, harus bagaimana lagi. Oke, jadi seperti itu. Lalu, di mana minggu lalu juga kita sudah belajar, ya, para tokoh perintis, ya siapa saja yang merintis lahirnya organisasi Budi Utomo ini. Ya, ada banyak tokoh-tokoh yang punya ide, yang punya pemahaman begitu luar biasa. Mister berharap sekali anak-anak Mister yang ada di rumah, yang ada di kelas juga, nantinya jadi orang yang punya gagasan, punya ide, punya visi misi ke depan. Kita bayangkan saat ini, anak-anakku yang di rumah, yang ada di kelas. Waktu itu belum ada sekolah yang bagus. Universitas belum ada, tetapi para pemuda-pemudi pada waktu itu punya pemikiran yang jauh ke depan. Untuk melawan penjajah tidak lagi menggunakan senjata. Ya, mereka membentuk organisasi yang bernama, yang ada di rumah, yang ada di kelas, organisasi pertama sebagai tanda kebangkitan nasional, organisasi apa namanya? Budi Utomo. Jadi jangan ragu-ragu ketika menyampaikan pendapat, ya. Sampaikan, meskipun salah, enggak masalah, ya.
Jadi organisasi pertama sebagai tanda kebangkitan nasional bernama Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini sebagai pelopor ya yang menggagas, kemudian muncullah organisasi-organisasi lain. Ya, organisasi apa namanya setelah Budi Utomo? Oh, Mister kira Bianca yang bicara. Masih kurang tepat. PDI Perjuangan. Siapa? Siapa yang jawabnya? Tuhan. Wih, Sean Jeremy, luar biasa Sean. Oke. Nggak apa-apa, Sean Jeremy, top. Ya, meramaikan kelas. Beri apresiasi temanmu. Ya. Nggak apa-apa, ya. Berani menjawab. Daripada diam, Mister pikir nanti tidur, itu yang bahaya. Mistermu ngomong sendiri nanti. Ya, jadi setelah Budi Utomo lahir, ya muncul, disusul organisasi-organisasi selanjutnya yang bernama berlabel agama. Yang kedua ini. Masih kurang tepat. Ayo, yang ada di rumah, yang ada di kelas, masih ingat? Bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Tetapi dia ada serikat-serikatnya. Iya, serikat ya, dulunya bernama Serikat apa? Dagang Islam. Nah, itu organisasi kedua muncul. Selanjutnya disusul organisasi-organisasi selanjutnya dan yang terakhir ada PN apa? PNS. PN Partai Nasional Indonesia, PNI. Gagasan usulan langsung dari siapa? Pendirinya. Sang proklamator kita siapa? Ya, digagas, disusun langsung oleh Insinyur Soekarno, ya, di Bandung, Jawa Barat. Itu sebabnya pelajaran kita minggu lalu, di mana Insinyur Soekarno itu harus ditahan, harus dipenjarakan ketika zaman Belanda pada waktu itu. Karena apa? Organisasi PNI ini sangat membahayakan anak-anak, membahayakan dari Belanda itu sendiri. Oke, sebentar ya anak-anak. Ya. Di sini juga tunggu sebentar. Oke anak-anak ya, Mister nonaktifkan dulu ini karena di pelajaran misi
Cek 1. Sekali lagi Mister sampaikan, ya anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas, silakan kalian bisa buka LMS kalian, ya. Mister sudah bagi PowerPoint materi pembelajaran kita, kalian bisa akses di sana dan Mister juga sudah siapkan 10 soal pilihan ganda, silakan kalian bisa kerjakan, ya. Mister berikan batas waktu 25 menit, ya. Sampai di buku tulis boleh yang mempermudah kalian, boleh di buku tulis, boleh di mana saja, ya. Dan kita akan bahas bersama setelah ini, ya. Mister berikan batas waktu 20 menit, ya, untuk kalian kerjakan. Ya, di sana tidak sulit soalnya. Ya, kalian bisa kerjakan, setelah itu kita akan bahas bersama. Sudah? Tadi sudah dibantu? Mister pegang HP-nya ya. Coba pakai tunas.school ya, Mister bantu ya. Sudah terhubung? Oke. Jadi lain tangan, lain caranya. Ya. Oke, silahkan. Kalian bisa kerjakan dengan baik. (20 menit, setelah itu kita akan bahas bersama. 10 soal. Ya, benar sekali Anak Agung Tiara. Oke, waktu selesai. Ya, mari kita bahas bersama apa yang sudah kita kerjakan. Jadi Mister berharap ya kalian bisa mengoreksi dengan baik. Lalu Mister minta kesediaan dari anak-anak yang di rumah, begitu juga yang ada di kelas saat ini. Nantinya ketika Mister panggil untuk menyampaikan jawaban dari apa yang sudah kalian kerjakan, kalian bisa merespon dengan cepat dan baik tentunya. Baik. Mister Awali, untuk soal pertama, Mister minta anak-anak yang di rumah pertama ya. Ada Anak Agung Tiara. Halo Anak Agung Tiara. Ya, Mister. Silahkan Anak Agung Tiara. Bisa dijawab soal nomor 1. Kebangkitan nasional berhubung dengan politik etis Belanda. Hubungan tersebut dijelaskan pada pernyataan A. Oke. Baik. Terima kasih Anak Agung Tiara. Tetapi yang lebih tepat untuk nomor 1, jawabannya adalah B, di mana rakyat Indonesia menderita karena kebijakan-kebijakan Belanda yang kejam, sehingga mendorong semangat kebangkitan nasional itu sendiri. Ya, politik etis itu politik balas budi yang dibuat Belanda. Ya, oke. Terima kasih Anak Agung Tiara. Ya, sekali lagi nomor 1 jawabannya yang benar adalah B. Selanjutnya nomor 2, Mister minta anak-anak yang ada di kelas ya. Mister minta kesediaan dari Steven. Ayo Steven. Baca nomor 2. Oke, baik. Tapi yang lebih tepat untuk nomor 2 adalah A ya, perlawanan bersifat negatif ya. Karena
yang membuat wilayah kekuasaan Belanda luas itu karena bagaimana bangsa Indonesia pada waktu itu perang, ketika kalah, mereka masuk ke daerah orang, ke desa orang lain yang belum pernah terjajah. Sehingga karena Belanda jengkel, ada pemberontakan dari bangsa Indonesia, Belanda mencoba mencari siapa sih yang coba-coba ingin merdeka itu. Akhirnya ditemukan orang tersebut, kelompok tersebut, sehingga ditemukan juga daerah-daerah yang subur, daerah-daerah yang kaya akan rempah-rempah, sehingga semakin luaslah dijajah. Ya, penjajahan dari Belanda. Oke, nomor 2 jawaban yang lebih tepat adalah A. Selanjutnya nomor 3, Mister minta kesediaan dari Dewika. Halo Dewika. Iya, Mister. Silakan Dewika, nomor 3. Salah satu tanda kebangkitan nasional adalah berdirinya Budi Tomo. Budi Tomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Organisasi yang didirikan atas usul dari tokoh D. Mister Siapa? Mohatta. Oke, kurang tepat tapi nak ya. Di mana usulan berdirinya organisasi Budi Utomo ini gagasan langsung dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi jawaban nomor 3 yang lebih tepat adalah A ya. Oke. Baik, terima kasih Dewika. Selanjutnya nomor 4, Mister minta kesediaan ada Ino Yohanes. Silakan Ino nomor 4. Iya, benar sekali ya. Di mana soal nomor 2 dan nomor 4 ini saling berkaitan ya. Jadi nomor 4 yang lebih tepat adalah A ya, apa yang disampaikan Ino Yohanes tadi ya jawabannya. Oke, nomor 5, Mister minta kesediaan dari J Isbandi. Halo Jai. Ya, Mister. Ya, silakan Jai. Bangunan pada gambar memiliki hubungan erat dengan kebangkitan nasional karena B. Menghasilkan generasi terpelajar yang melopori kebangkitan nasional. Oke, suaranya agak pelan. Mungkin Jai bisa ketik. Jai pilih jawaban apa? Untuk nomor 5. Iya, benar sekali untuk nomor 5 adalah B ya, menghasilkan generasi terpelajar yang mempelopori dari kebangkitan nasional itu sendiri ya, di mana tadi awal pembelajaran Mister sudah sampaikan, semakin banyak generasi muda yang bisa baca tulis ya. Pada waktu itu semakin berkembanglah pola pikir bangsa Indonesia. Itu berkat dari para pemuda yang mendapatkan kesempatan sekolah dokter di Stovia. Oke, terima kasih Jai. Selanjutnya nomor 6, Mister minta kesediaan dari Roland. Silakan, Roland. Iya, benar sekali. Di Yogyakarta ya, untuk nomor 6 jawabannya adalah A. Terima kasih Roland. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya nomor 7, Mister minta kesediaan dari Aston. Halo Aston. Aston, halo. Baik. Tidak ada jawaban. Mister minta kesediaan dari Abigail. Halo, Mister. Silakan Abigail, nomor 7, Nak. Mister. Budi Utomo akhirnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, pengaruh luar biasa organisasi ini memperoleh penghargaan dari Presiden Soekarno. Untuk penghargaan tersebut yaitu dia tanggal kelahiran Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Iya, benar sekali untuk nomor 7, di mana tanggal kelahiran Budi Utomo, yaitu 20 Mei 1908, ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Terima kasih. Jawaban dari Abigail ya untuk nomor 7 adalah D. Selanjutnya nomor 8, Mister minta kesediaan dari, oke, sudah habis di sini anak laki-lakinya ya. Mister minta, siapa nak? Dena, silakan Dena. Nomor 8.
Iya, nomor 8 di mana organisasi Budi Utomo bergerak ya, bercorak modern ya, tidak berpolitik ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 9, Mister minta kesediaan dari Bian Karona, benar ya? Silakan. Iya, indifferent. Ya, oke. Jawaban nomor 9 adalah B. Selanjutnya yang terakhir. Mister minta anak-anak yang ada di rumah sekarang ya, yang menutup. Oke. Mister minta kesediaan dari Besheba. Halo. Mister, Ya, nomor 10 nak. organisasi pemuda pertama yang pertama kali berdiri pada masa pergerakan nasional adalah D. Budi Utomo. Iya, D. Budi Utomo, nomor 10 ya. Oke. Terima kasih. Silakan kalian bisa hitung. Mister akan panggil dan sebutkan berapa benarnya. Oke. Dari Abigail. Halo Abigail. Halo, Mister. Iya, berapa? Betul semua, Mister. Oke, terima kasih. Lalu ada Ana Agung Tiara. Ya, Mister. Berapa? Benarnya 9. Baik, terima kasih. Lalu ada Caroline. 8, terima kasih. Lalu ada Aston. Oke, kita lewati. Lalu ada Sheba. Benar semua, Mister. Baik, terima kasih. Lalu ada Bianca Angelica. Oke, Bianca Angelica, terima kasih. Lalu ada Bianca Rona. Oke, lalu ada Roland. Baik, terima kasih Roland. Lalu ada Dena. Oke, terima kasih. Lalu ada Dina. Baik. Lalu ada Devon Geral. Betul 9, Mister. Baik, terima kasih Devon Geral. Lalu ada Tiffany. Fadli. Oh, Tiffany lagi. Fadli. Oh. 8. Oke. Lalu ada Ino. Oke, terima kasih Ino. Lalu ada Jay Marvel. Mungkin bisa diketik ya, Jay. Karena suaranya tadi pelan. Oke, terima kasih Jay. Lalu ada Quina. Oke, lalu ada Dewika. Dewika, halo. Oke, kita lewati Dewika. Kemudian ada Noah. Noah, halo. Oke, terima kasih Noah. Lalu ada Steven. Oke, lalu ada Sean Jeremy. Benar semua, Mister. Baik, terima kasih Sean Jeremy. Lalu ada Shalom Naomi. Baik, 8 benarnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi anak-anakku di kelas 8A. Kalian luar biasa ya. Kita harus akhiri proses pembelajaran kita karena waktu sudah selesai. Oke. Jadi mari di pertemuan berikutnya kita akan lanjut materi yang lebih dalam lagi, masih terkait tentang kebangkitan nasional ya. Jadi Mister berharap kalian tetap semangat dan antusias, baik anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas saat ini. Oke. Karena waktu, Mister minta tolong kesediaan satu anak untuk pimpin kita doa mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Ya. Mister minta kesediaan dari Ino, dari sana saja Ino. Ya. Amin. Terima kasih Ino sudah mendoakan kita semua. Terima kasih anak-anak kelas 8A yang ada di rumah, top. Yang ada di kelas juga top. Ya. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, salam, selamat siang. Anak-anak yang di rumah bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih Tiara, Abigail, Jessica ya. Aston. Ya, terima kasih untuk responnya. Yang di kelas suaranya Miss bisa kedengeran ya? Oke. Kita melanjutkan untuk materi kita di bab 3 ya tentang poster. Apalagi project kalian yang berhubungan dengan TD Live itu juga poster. Ya, paling tidak kalian udah tahu konsep poster itu seperti apa. Terus satu lagi Miss harus ingatkan juga, jadi gini, setiap kali kalian gambar itu kadang-kadang Miss berikan kesempatan untuk tidak diwarnai, ya. Tapi untuk poster ini salah satu kekuatannya adalah diwarna. Jadi untuk poster itu harus diwarnai, ya. Beberapa waktu lalu ada lomba poster, mungkin karena terbiasa dengan warna dengan tidak diwarnai, dengan menggunakan pensil, akhirnya waktu lomba juga hitam putih, ya. Sedangkan poster itu dia harus dengan warna-warna yang terang, harus dengan variasi warna, ya. Oke, untuk materi kita ya, jadi untuk kegiatan kita adalah kita mau menggambar poster. Mungkin kalau yang sebelumnya poster lingkungan ya, poster lingkungan. Nah, hari ini kita mau buat poster kesehatan. Poster kesehatan contohnya apa ya? Ada yang bisa kasih contoh? Prokes. Iya, menggunakan masker. Pakai masker. Taati prokes. Ada lagi? Siapa bisa kasih contoh? Oke, yang di rumah juga boleh kasih contoh. Yang di kelas, ada lagi contoh lain? Cuci tangan. Rajin cuci tangan. Jaga jarak. Makan makanan sehat. Ya, itu berhubungan dengan kesehatan. Yang di rumah, ada yang bisa kasih contoh? Oke, Tiara coba. Poster kesehatan, misalnya apa? Tiara, ada di situ? Olahraga yang rutin. Iya, olahraga yang rutin. Oke, jadi hari ini kita mau buat poster kesehatan ya. Kalian bisa lihat di LMS, di situ ada beberapa aturan yang bisa kalian lihat. Miss sambil share screen ya di sini ya. Kalian lihat poster kesehatan. Di situ untuk pesan yang disampaikan bebas, kemudian lengkapi gambar yang mendukung pesan, gunakan warna-warna yang terang, waktu sesuai dengan jadwal seni budaya yang dikumpulkan melalui LMS Tunas.Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, bisa langsung dikerjakan. Untuk yang di kelas sudah bawa buku gambar? Digital. Oke, boleh. Digital. Ya. Berapa orang yang bawa buku gambar atau mau menggunakan buku gambar? Oke, silakan. Ya, bisa dikerjakan. Digital boleh. Ada yang perlu kertas? Ada yang perlu kertas? Tidak? Ya. Oke, kalau tidak, kalau bisa menggunakan digital, silakan bisa menggunakan digital. Oke, sambil kalian mengerjakan, Miss umumkan untuk besok
untuk besok kalian ada kegiatan presentasi ya. Besok kalian ada kegiatan presentasi itu mulai dari jam 10.30 sampai dengan jam 12.40. Kan besok semuanya online ya. Jadi kan mempresentasikan learning cycle yang sudah kalian buat. Learning cycle yang sudah kalian buat, yang sudah kalian kirimkan ke LMS Tunas Daud. Nah, oke. Ini Miss stop share dulu ya. Untuk poster, kalau kalian tidak bisa menemukan poster yang Miss buat di rapot dan pengumuman, sebentar, Miss sambil cari ya. Nah, kalian bisa lihat di materi seni budaya. Untuk di kelas 8A, silakan lihat di seni budaya, di situ ada learning cycle. Ya. Ada learning cycle. Nah, ini Miss share screen aja ya biar kalian bisa. Untuk yang tidak menemukan, Miss buat di minggu tematik ya, tapi mungkin kalau kalian tidak menemukan, kalian bisa cari di seni budaya. Di seni budaya, di sini ada learning cycle. Silahkan kalian upload poster learning cycle yang persiapan seni budaya. Persiapan TD Live. Oke, ada yang bingung enggak? Di sini Miss coba cek ya. Yang mengumpulkan baru 3 orang. Hari ini terakhir mengumpulkan dan itu besok akan dipresentasikan. Nah, ini yang mengumpulkan adalah Shalom Naomi, Andrea Caroline, dan Desa Madedina Yunita. Oke, pengumpulannya baru 3. Yang lain silahkan nanti di rumah dibuat, kumpulkan cari di seni budaya, di situ ada learning cycle. Ya, seni budaya buka di situ ada learning cycle. Kalian silahkan kirimkan di sana. Ya, terakhir pengumpulan adalah hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya enggak sampai di sini? Ini untuk persiapan besok karena masing-masing akan presentasi besok. Ya, kalau tidak ada, tolong nanti diselesaikan ya, dikirimkan.